Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harif Naligiandika. Saat ini saya adalah salah satu mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada kelas Jakarta. Saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Profesor Sukmawati Sukamulja, yang telah memberikan saya motivasi dan semangat sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini. Yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji tesis saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan dan memaparkan isi dari tesis saya yang berjudul Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap kinerja reksadana campuran periode 2015 sampai dengan 2019. Terdapat 5 hal yang akan dibahas dalam slide presentasi tesis saya. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah landasan teori, yang ketiga adalah metodologi penelitian, yang keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Bagian yang pertama adalah pendahuluan. Untuk yang pertama, latar belakang. Yang melatar belakangi penulisan ini adalah terjadinya peningkatan investor di pasar modal Indonesia sebesar 53,04% semenjak 2015 sampai dengan 2019. Yang kedua adalah peningkatan investor yang paling tinggi adalah investor reksadana, naik dengan cukup signifikan, yaitu sebesar 71,27% pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2018. Yang ketiga, reksadana menjadi salah satu alternatif investasi selain saham. Yang keempat, reksadana campuran merupakan instrumen investasi portofolio pada pasar uang, obligasi, dan juga saham. Yang kelima, dengan adanya investasi reksadana, tentunya investor tidak mungkin terhindar dari yang namanya resiko. Resiko terbagi menjadi dua. Pertama adalah resiko internal, yang kedua adalah resiko eksternal. Variabel makroekonomi menjadi acuan investor reksadana dalam menentukan keputusan dalam berinvestasi. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Pada periode 2015 sampai dengan 2019 diketahui bahwa yang pertama, pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya 5%, jauh di bawah prediksi pemerintah yaitu 7%. Yang kedua, penurunan harga komoditas dan energi yang mengakibatkan ekspor, investasi, serta konsumsi rumah tangga terpukul. Yang ketiga, pada rentang waktu ini pula, ekonomi Indonesia sempat menyentuh titik terendah, yaitu sebesar 4,9%. Yang selanjutnya, The Fed Amerika menurunkan suku bunganya sebanyak 4 kali setelah selama 10 tahun tidak pernah menurunkan tingkat suku bunganya. Yang kelima, terdapat isu Brexit dari zona Eropa. Yang terakhir, yang keenam, perang dagang antara Amerika dan China yang biasa kita kenal dengan sebutan trade war. Selain itu, banyak juga penelitian sebelumnya yang meneliti tentang makroekonomi dan reksadana. Namun dari hasil pengujian tersebut masih banyak atau masih belum ditemukan hasil yang konsisten. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah, apakah inflasi berpengaruh terhadap kinerja 8 reksadana campuran pada periode 2015 sampai dengan 2019? Yang kedua, apakah tingkat suku bunga Bank Indonesia berpengaruh terhadap kinerja reksadana campuran pada periode 2015 sampai dengan 2019? Yang ketiga, apakah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berpengaruh terhadap kinerja reksadana campuran periode 2015 sampai dengan 2019. Yang keempat, apakah harga minyak dunia berpengaruh terhadap kinerja 8 reksadana campuran pada periode 2015 sampai dengan 2019. Yang terakhir, yang kelima, apakah produk domestik bruto atau PDB berpengaruh terhadap kinerja 8 reksadana campuran pada periode 2015 sampai dengan 2019. Yang terakhir dari pendahuluan adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan mengidentifikasi pengaruh dari inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah, harga minyak, dan juga produk domestik bruto terhadap 8 reksadana campuran pada periode 2015 sampai dengan periode 2019. Bagian yang kedua adalah landasan teori. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada portofolio efek oleh manajer investasi. Terdapat 4 jenis perbedaan dari reksadana. Yang pertama adalah reksadana pasar uang, yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap, yang ketiga adalah reksadana campuran, yang terakhir adalah yang keempat reksadana saham. Dari masing-masing reksadana tadi memiliki tingkat imbal hasil yang berbeda dan juga risiko yang berbeda. Sebagai contoh, reksadana pasar uang merupakan reksadana yang paling memiliki risiko kecil, namun imbal hasilnya juga paling kecil dibandingkan reksadana yang lain. Dan begitu sebaliknya, reksadana saham memiliki imbal hasil yang paling tinggi
namun juga memiliki risiko yang paling tinggi dibandingkan dengan reksadana yang lainnya. Selanjutnya adalah makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan utama perekonomian secara komprehensif atau menyeluruh terhadap beragam permasalahan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran yang bisa dilihat pada slide berikut ini. Dengan hipotesis penelitian, hipotesis yang pertama, perubahan inflasi berpengaruh terhadap kinerja 8 reksadana campuran periode 2015 sampai dengan 2019. Hipotesis 2, perubahan tingkat suku bunga Bank Indonesia berpengaruh terhadap kinerja 8 reksadana campuran periode 2015 sampai dengan 2019. Hipotesis 3, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berpengaruh terhadap kinerja 8 reksadana campuran periode 2015 sampai dengan periode 2019. Hipotesis yang keempat, perubahan harga minyak dunia berpengaruh terhadap reksadana campuran periode 2015 sampai dengan 2019. Hipotesis yang kelima, perubahan produk domestik bruto berpengaruh terhadap kinerja 8 reksadana campuran periode 2015 sampai dengan 2019. Bagian yang selanjutnya adalah bagian yang ketiga, yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah data kinerja 8 reksadana campuran diperoleh melalui situs resmi bloomberg.com. Untuk data inflasi dan juga data suku bunga Bank Indonesia diperoleh dari situs resmi bankindonesia.go.id. Untuk data nilai tukar dan harga minyak dunia diperoleh dari situs resmi investing.com. Dan yang terakhir, data produk domestik bruto diperoleh melalui situs resmi Badan Pusat Statistik Negara atau bps.go.id. Metode pengambilan sampel dari penelitian ini adalah data bulanan dari variabel makroekonomi yaitu inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah, harga minyak dunia, dan juga produk domestik bruto, serta 8 kinerja reksadana campuran yang dijadikan sampel pada periode 2015 sampai dengan 2019. Semua data-data yang diambil adalah data bulanan. Selanjutnya adalah metode analisis data pada penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah uji analisis regresi linear berganda, uji F-test, dan uji T-test. Uji F dan uji T ini menggunakan tingkat signifikansi yaitu 0,05. Selanjutnya, uji analisis asumsi klasik yang terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas. Berikutnya adalah bagian yang keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil uji normalitas. Kita bisa lihat dari tabel yang terlampir pada slide, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kita bisa lihat bahwa ada 8 sampel reksadana campuran, yaitu Schröders Dana Terpadu 2, Schröders Dynamic Balance Fund, HPAM Flexi Fund, dan juga Schröders Dana Kombinasi, BNP Paribas Spectra, Mandiri Investa Aktif, Bahana Quant Strategi, SIMA 1 Prima, menunjukkan bahwa hasil dari signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05. Bisa dilihat dari tabel berikut bahwa semua nilai signifikansinya itu adalah di atas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data-data yang digunakan ini telah terdistribusi normal atau telah lulus uji distribusi normalitas. Yang kedua adalah hasil uji multikolinearitas. Bisa dilihat pada slide yang saya tampilkan. Pada tabel koefisien terdapat nilai tolerance dan juga VIF atau variance inflation factor untuk menentukan apakah data yang digunakan atau model regresi yang digunakan terbebas dari multikolinearitas itu dengan melihat nilai tolerance dan juga VIF-nya. Apabila nilai VIF-nya lebih kecil dibandingkan dengan 10, maka dapat dikatakan data yang digunakan atau model regresi yang digunakan tidak atau terbebas dari multikolinearitas. Dan juga mesti dilihat bahwa nilai toleransinya harus lebih besar daripada 0,10. Nah, kita bisa lihat bahwa nilai toleransi pada tabel koefisien hasil data pengujian saya itu lebih besar daripada 0,10 dan juga nilai variance inflation factornya lebih kecil dari 10.
sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa regresi dari data yang saya gunakan itu terbebas dari multikoliniaritas. Yang ketiga adalah hasil uji heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi telah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu ke residual lainnya. Nah, dalam hasil uji heteroskedastisitas ini, yang baik adalah apabila sebaran titik-titik yang terdapat pada tabel itu atau pada grafik itu menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas apabila pada grafik yang muncul itu terdapat lingkaran-lingkaran yang berbentuk pola tertentu, itu mengindikasikan bahwa terjadinya heteroskedastisitas. Namun pada slide ini bisa dilihat dari 8 reksadana yang dijadikan sampel pada penelitian itu semuanya tersebar secara merata dan tidak teratur, serta berada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada data yang digunakan ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah yang keempat, hasil uji F-test. Uji F-test ini berguna untuk melihat apakah pengaruh variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nah, dapat dilihat pada tabel ANOVA yang terdapat pada slide yang saya tampilkan. Dari 8 reksadana yang dijadikan sampel, seluruhnya nilai signifikansinya itu berada di bawah 0,05. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa variabel makroekonomi yaitu inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar dolar Amerika, harga minyak dunia, dan juga produk domestik bruto secara bersama-sama mempengaruhi kinerja dari 8 reksadana yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Yang selanjutnya, yang kelima adalah uji t-test. Uji t-test ini digunakan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel makroekonomi terhadap kinerja dari 8 reksadana yang dijadikan sampel pada penulisan ini di periode 2015 sampai dengan 2019. Nah, terdapat tabel koefisien di slide yang saya tampilkan ini bahwa reksadana Schröders dana terpadu 2 sampai dengan Sigma 1' dilihat dari nilai signifikansinya konsisten yang berpengaruh terhadap kinerja reksadana hanyalah inflasi dan juga suku bunga. Inflasi dan suku bunga ini berpengaruh secara negatif signifikan. Sedangkan untuk nilai tukar, harga minyak, dan produk domestik bruto juga konsisten dari hasil t-test ini menunjukkan bahwa tidak ada yang berpengaruh terhadap 8 kinerja reksadana yang dijadikan sampel pada periode 2015 sampai dengan 2019. Secara teorinya, kita dapat memahami bahwa apabila inflasi mengalami penurunan, maka pemerintah melalui Bank Indonesia juga akan menurunkan tingkat suku bunganya. Apabila tingkat suku bunga Bank Indonesia diturunkan, akan berdampak pada penurunan suku bunga deposito perbankan. Apabila tingkat suku bunga deposito perbankan mengalami penurunan, investor cenderung untuk mencari alternatif investasi yang memberikan return atau imbal hasil yang lebih menarik dibandingkan deposito tersebut. Nah, salah satu alternatif dari investasi yang memberikan hasil atau imbal hasil yang lebih tinggi dari deposito adalah obligasi dan juga saham. Nah, apabila saham mengalami peningkatan dan juga obligasi mengalami peningkatan harga, itu akan berdampak pada kinerja reksadana campuran. Karena pada portofolio yang dimiliki oleh reksadana campuran, isi dari portofolio tersebut adalah pasar uang, obligasi, dan saham. Apabila harga obligasi dan saham mengalami peningkatan, secara otomatis juga akan meningkatkan kinerja dari reksadana campuran tersebut. Bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari tesis atau penulisan yang saya buat ini adalah yang pertama, inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 8 reksadana campuran periode 2015 sampai dengan 2019. Yang kedua, tingkat suku bunga Bank Indonesia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 8 reksadana campuran periode
2015 sampai dengan 2019. Yang ketiga, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tidak berpengaruh terhadap kinerja 8 reksadana campuran periode 2015 sampai dengan 2019. Yang keempat, harga minyak tidak berpengaruh terhadap kinerja 8 reksadana campuran periode 2015 sampai dengan 2019. Yang terakhir, produk domestik bruto atau PDB tidak berpengaruh terhadap kinerja 8 reksadana campuran periode 2015 sampai dengan 2019. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.